Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Jelas-jelas. Punya saya, jelas. Alhamdulillah. Baik. Sekarang libur hari libur di sini. Bukannya ngajar, ngajar sekolah. Tadi bersih-bersih pondok habis banjir. Kamera cuman kok nggak ada ya, gambarnya, kok hitam. Iya, nggak ada gambarnya. Oh, nggak tahu ya. Saya baru pertama kali ini tahu. Belum, gelap, masih gelap. Nggak tahu yang lain, coba tanya komen komen audien. Tak foto ya. Kalau di saya nggak ada, nggak tahu yang di lain. Coba kirim ke Saman itu. Oh, berarti ya nggak apa-apa dah. Penting untuk rekan-rekan yang lain kelihatan. Kalau di saya nggak kelihatan punya. Tetap sama aja. Ya, nggak tahu ya.
Oh, bentar, bentar. Coba. Tetap nggak bisa, nggak bisa. Kalau pas digabung nggak bisa, tapi pas sendiri lihat sampean bisa. Jawab, jawab ada. Pakai wifi saya. Oh, ya. Nggak kelihatan. Nggak apa dah, penting rekan-rekan kita yang audien lihat. Iya tadi coba. Saya apalagi ya. Tadi udah nggak bisa. Bah, bisa, bisa, bisa kelihatan. Boleh, boleh, enggak. Oh, ya, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ba'dah. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu ya, biar afdalnya kita kepada mahasiswa ulama, para sepuh Ibnu IPK Buang dan juga kepada ya kita semua yang masih saman-saman semua yang masih berjuang di IPNU. Semoga diberikan kemudahan, keberkahan, ala hadhihi wa ala kulli sholihah.
Al-Fatihah. Ya, benar. Oke, baik. Perkenalan ya. Tadi disebutkan oleh rekanita, siapa panggilannya sama rekanita? Uul. Oh, Uul. Tak kenal maka tak sayang. Tapi belum tentu sih. Kalau kenal belum tentu sayang. Eh, Oke, seperti yang di pamflet itu, nama saya rekan Ridho panggilannya. Lengkapnya Muhammad Ridho Marzuki. Riwayat di Ibnu. Dulu saya Ibnu pertama kali itu di IAIN Jember, kalau di IAIN Jember, terus juga di PAC, di PKPT dulu. Pertama itu ikut semester 1, semester 3, terus ya alhamdulillah dikasih amanah untuk belajar jadi ketua PKPT yang ketiga tahun 2017-18. Sebelumnya ya ikut di Klatama pernah. Sebelum Makesta saya di Klatama dulu di Jember, di PJ Jember. Terus Makesta, terus Lakmut ikut di, kalau Makestanya ikut di PAC saya, Pintis juga, terus kalau Lakmutnya ikut di PKPT, Lakmut PKPT yang pertama. Dulu berapa orang ya? Nggak sampai 10 kayaknya. Dulu yang putra itu bareng sama rekan Alvan yang demisioner ketua PJ yang sebelumnya, terus juga bareng sama rekan Ato yang ketua PJ sekarang. Dulu teman saya Lakmut, 3 orang itu yang putra. Terus setelah Lakmut ikut Latin, Latin di Jember, Latin 1, terus terus ikut Latin 2 juga, Latin PW, PW ikut Jatim, juga di Jember alhamdulillah sebagai tuan rumah. Terus kepengurusan juga di cabang asli saya Banyuwangi, tapi karena berproses ya, istilahnya dibesarkan di Jember, ya hikmatnya kebanyakan di Jember juga kan dalam proses juga pendidikannya di Jember. Jadi di JPC itu kurang lebih 2 periode, zamannya Mas Ardi, Mas Alvan. Terus sebelumnya juga pernah bantu-bantu di zamannya Mas Aris dulu, diajak sama wakil kaderisasi Mas Ilmi. Dan sejak itulah saya berkecimpung di dunia kaderisasi setelah jadi ketua. Oh, seperti ini toh sebenarnya kaderisasi itu. Bagaimana kita, ya nanti kita ceritakan lah tentang kaderisasi. Terus di Banyuwangi juga di PAC Seleragung jadi wakil kaderisasi juga. Tapi nggak masuk ke PJ, ya di PAC aja. Setelah itu ya Demi semua. Sekarang sudah nggak berproses lagi di Ibnu, sudah fokus sekarang setelah kuliah alhamdulillah sudah selesai, tetap di Jember, di pondok, terus juga ajar di Pondok Nuris Jember Anti Rokok. Itu kesibukan saya dan sedikit riwayat tentang proses kaderisasi atau saya. Itu rekanita mungkin. TK TK ya alhamdulillah saya jenjang pendidikannya juga semuanya tentang Islaman, di pertama di Ma'arif juga di TK Khadijah, Ma'arif NU kan di TK Khadijah itu Banyuwangi, terus juga MI Miftahul Muna itu juga Ma'arif NU. Jadi secara kultural ya sudah dikatakan ya orang NU secara kultural. MI di tadi di MI Miftahul Muna Cilir Cileragung, terus MTS itu MTS 9 Banyuwangi, MTS Negeri, terus MAN 4 Banyuwangi. Setelah itu lanjut di Jember, di IAIN Jember dulu, sekarang sampai Unhas Jember. Itu riwayat hidup saya sampai S1 sekarang ini. Prodinya dulu tradisi matematika. Lulus agak molor sih karena ya aktivis. Aktivis biasanya kan terkenal molor, tapi jangan ditiru ya. Jangan tiru lamanya, tapi apa yang didapat selama selama itu lamanya itu. Ya rencana kalau bisa lanjut S2 gitu. Doakan semuanya.
Ini satu kata, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya untuk hari ini mungkin semangat itu aja buat kalian yang masih diberi kesempatan untuk berkhidmat, ya maksimalkan gitu, semangat. Karena ya kita kan berkhidmat cari pahala, ya semangat pokoknya lah, untuk pasti akan dapat barokahnya, dapat hasil. Itu dari saya untuk kalian. Baik-baik rekan kita, dengar-dengar. Jadi begini ya, tadi benar yang disampaikan rekan kita Uul terkait apa ya namanya, alur atau tahapan proses kaderisasi di itu sebagai suatu sistem, satu kesatuan. Tahapan itu ya perlu dilewati seperti itu dalam menyelenggarakan pengkaderan atau organisasi. Pada kali ini kita spesifik kepada pembahasan perawatan dan pengembangan, atau juga bisa istilahnya itu pendampingan, juga perawatan atau pendampingan dan pengembangan kader. Nah, kita pembahasannya pada latar belakangnya dulu. Kenapa kok memilih pembahasan seperti ini? Karena memang kadang ada istilah gini, merawat itu lebih sulit daripada membuat. Kadang enak kita kan, sebagai kita yang di lapangan itu, ini disclaimer dulu ya, mungkin kan di sini rekan-rekan kita semua ya insya Allah pasti sudah banyak pengalamannya di dunia kaderisasi. Nggak cuma pengalaman, tapi teori juga, pengetahuan itu pasti sudah banyak. Tapi yang kita temui, tapi kenyataannya di lapangan secara empiris itu kita tetap kebingungan kadang dalam me, melaksanakan pada tahapan ini, yakni pengembangan dan perawatan. Kok masalahnya gini, kok tiba-tiba kok sudah berupaya kok kadernya tetap nggak ada, kegiatan sepi dan sebagainya. Maka dari itu kan kita membahas seperti itu. Nah, mungkin itu kan latar belakangnya. Nah, kita cari rumusan masalahnya. Pertama, mungkin mencari solusi. Sebenarnya solusinya sudah sangat banyak untuk menjawab hal itu. Tapi kadang kita tetap untuk mengimplementasikannya itu yang sulit gitu loh. Nah, maka dari itu mungkin hemat saya ya harus adanya rumusan gitu loh. Pimpinan-pimpinan itu, pengurus yang ada di atas itu harus merumuskan pertama mungkin strategi pendekatan dan juga nanti dibuat rumusan. Kadang mereka, teman-teman rekan-rekan kita itu nggak sampai ke situ. Ini kaitannya dengan nanti konsep. Kadang dalam konsep itu mereka lompati gitu. Pokok ada kegiatan gitu kadang. Penting kaderisasi, penting Makesta, Lakmu dan sebagainya, tanpa adanya konsep grand design yang benar-benar.
sebelum Makesta itu apa, Makesta setelah Makesta itu apa, bagaimana, kader itu setelah masuk ke IPNU itu mau diapakan. Nah, itu harus ada konsep, harus ada rancangan itu yang benar-benar gitu loh. Dan itu nggak cuma nanti kaitannya juga dengan departemen, nggak cuma kaderisasi, tapi harus adanya komunikasi dan kerjasama dengan semua departemen yang ada di organisasi gitu. Paling bagi tugas. Itu latar belakangnya seperti itu. Tadi jawaban saya pertama ya harus merumuskan dulu grand design kaderisasi itu seperti apa yang memang uh, di lapangan itu relevan gitu. Contoh di PK Win ya, yang notabene seorang akademisi itu dalam pengembangan atau perawatan kader itu apa yang harus dirumuskan. Ya kita bisa me, mendasarkan pada tujuan organisasi yang pertama jelas ya. Ini kita organisasi keagamaan, keislaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU-an, kaderan, gitu, pelajaran. Ya, nanti dicari relevansinya juga dengan ranah kita yang ada contoh tadi kan di PK UIN, di PK kampus kan. Sekarang PK ya, KPT ya. Itu berarti terkait mahasiswa. Jadi mungkin kita bisa mengambilnya nanti pada tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, terus juga eh, pengembangan masyarakat, terus penelitian. Nah, kita bisa ambil peran positioningnya kita IPNU PK itu di situ. Kebutuhan anggota ya kita sediakan dari pendidikannya, bagaimana meningkatkan kapasitas pengetahuan, terus juga skill organisasi, juga nanti menumbuhkan sikap militansinya itu terhadap organisasi itu. Eh, Penelitian juga kita yang mendampingi mereka, bagaimana bisa lulus kuliah tepat waktu dan berprestasi. Karena sekarang trennya di mahasiswa sekarang itu mereka mulai jenuh terhadap organisasi gitu loh. Karena sudah banyak organisasi, kadang ya nggak berimpact kepada masa depan mereka gitu. Hanya membuang-buang waktu dan sebagainya. Makanya kita harus hadir ya memberikan solusi bagi mereka dan juga nanti bisa eh, berdampak juga ke lingkungan, ke masyarakat itu. Dalam grand design tadi kaderisasi itu yang harus kita rumuskan. Intinya kebutuhan anggota harus siap. Saya sering menyampaikan ke adik-adik itu, pokoknya kalau ditanya IPNU itu apa sih, kita ada semua, pokoknya baik kita layani gitu. Istilahnya kita itu bottom up, dari bawah ke atas kita tampung aspirasinya, mau minta apa kita siap gitu, selama itu baik dan kita mampu. Dan dari pembina juga, pembina PC dulu Pak Simon menyampaikan bahwa yang terpenting sebenarnya adalah eh, kader itu harus kober. Kadang pengurus itu ya sudah membuat program, tapi kadang ya mereka sendiri nggak kober gitu loh. Ya ada tiga itu, pinter, kober, seser. Tapi yang terpenting itu kober. Bagaimana menyempatkan waktu lah, pengurusnya saja nggak bisa menyempatkan waktu, menuntut anggotanya gitu. Makanya harus juga diselesaikan permasalahannya di manajemen organisasinya. Kaitannya juga dengan kaderisasi, yakni bagaimana penjenjangan organisasi, kaderisasi juga. Kan kita kan 4 tahun berproses ya di kuliah itu. Nanti harus dirumuskan jelas, semester 1 itu pada tingkatan apa sebagai anggota, semester 3 4 itu sebagai kader, semester mana. Coba dirumuskan sesuai dengan kearifan masing-masing itu. Biar nggak ada juga nanti istilahnya pembusukan kader, kadang ya setelah hilang gitu. Kita banyak anggota tapi nanti hilang. Pengurusnya yang rekrut dari yang baru-baru. Ini coba dirumuskan bagaimana itu tetap bisa berjalan lah. Anggota yang asli dari produk PKPT, PK, dan dari luar, bagaimana itu semua bisa kita tampung. Nah, dulu tujuannya PK kan seperti itu, menampung kader yang dari daerah-daerah, dan juga kita juga tetap melanjutkan proses kaderisasi. Mungkin itu rekan Anita, terlalu kemana-mana ya, coba. Mungkin ada pertanyaan, itu terkait perawatan dan ya masalah kita di situ.
Oke, benar berarti tadi yang disampaikan outputnya kan dari pelatihan itu tadi kita mau mengembangkan seperti apa, pendampingannya seperti apa. Nah, terkait dengan manajemen manajemen organisasi, ini juga organisasi itu apa namanya? Kadang teman-teman kita itu nggak kurang paham gitu terkait eh, positioning anggota dan sebagainya. Anggota itu seharusnya jadi apa? Terus kader kan akan beda kan, contohnya alumni Makesta sama alumni Lakmut. Itu kan pasti nanti mendaya gunakan mereka akan beda gitu. Kalau alumni Makesta mungkin nanti cuma jadi anggota, kalau alumni Lakmut itu jadi ya panitia yang lebih di atasnya lah. Jadi kita harus apa namanya memahami pembagian tadi, pembagian bahwa alumni Makesta itu jadi apa, RTL apa follow up-nya atau istilahnya follow up RTL itu mereka harus punya gambaran, manajemennya seperti itu, harus terpetakan jelas. Terus juga kalau alumni Lakmut, jadi ya nanti mereka akan sering di apa namanya ikut sertakan dalam kegiatan organisasi yang tujuannya nanti mereka sebagai apa namanya penerus roda organisasi kan dari Lakmut itu kan nanti harapannya akan menjadi calon-calon penerus selanjutnya yang sudah kita gembleng dari anggota sampai jadi kader. Tapi kultur di kita di IPNU sebagai organisasi yang dikatakan mungkin tradisional ya, bahwa kulturnya itu belum ada giroh untuk contoh mau lakmut pasti utur-uturan, siapa yang mau lakmut, nggak ada yang mau gitu kan, belum ada itu di giroh semangat untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah itu perlu nanti manajemen dari organisasi bagaimana menumbuhkan kultur bahwa kaderisasi yang tuntas, yang apa istilahnya sanatnya nyambung itu ya harus tuntas loh, dari Makesta itu harus lakmut. Nah, bagaimana merumuskan itu ya mungkin ada penjadwalan, pendataan, nanti juga pemetaan, penjaringan siapa kan dari apa hasil biasanya di Makesta itu kan ada apa namanya misi biodata diri ya kan, nanti di situ minatnya apa dan sebagainya ya, itu kan mau organisasi itu mau jadi apa dan sebagainya, mau minat bakat apa yang mau dikembangkan. Nah, di situ kita bisa nanti kita analisa, terus kita nanti kita petakan, oh ini nah kader itu kan ada nggak cuma satu yang harus lakmut dan sebagainya, tapi nanti ada yang kader profesional, dia punya profesi atau skill, contoh di bidang kepenulisan, desain, terus penyiaran dan sebagainya. Ada yang memang kader organisasi yang jenjangnya ya jadi pengurus organisasi, ada yang kader intelektual atau uh, ideologi. Jadi ya manajemen organisasinya tadi gimana ya jelasin ya? Pokoknya harus punya uh, yang jelas lah. Kalau di PKPT gimana coba? Saya tanya dulu. Kalau di Benjamin gimana? Kalau di PK itu kan kayaknya ya manajemen organisasinya kan jadi pengurus, contoh itu kan mereka nggak, contoh nggak harus lakmut, pokoknya mau daftar jadi itu kan. Nah itu kita kesulitan juga, mau kita benar-benar sesuai dengan contoh kita sudah membuat rumusan pengurus itu harus lakmut, itu salah satu manajemen ya organisasi, tapi sulit mencari pengurus yang sudah lakmut gitu loh. Nah, PR kita sebagai contoh orang kaderisasi ya harus menumbuhkan kultur yang giroh kaderisasinya itu memang benar-benar terbentuk di IPNU itu. Bukan hanya kader-kader kadang paksaan atau kader-kader yang cuma ya mereka itu dapat hidayah bisa lanjut ke jenjang. Jadi tugas kita itu merumuskan bagaimana kultur untuk giroh semangat melanjutkan jenjang kaderisasi itu bisa maksimal gitu. Itu rekanita. Coba apa lagi?
Ya, ya. Kalau gimana ya merumuskannya? Kalau pengalaman zaman sudah lakmut kan? Sudah lakmut. Sudah. Oh, eh, gini, kader itu kan mereka sudah mandiri sebenarnya. Dengan apa yang mereka terima asup dari organisasi, dari pelatihan, dari berproses selama kepengurusan, selama menjadi anggota, mereka akan menyaring dan memilah, oh seperti itu sebenarnya, ibu itu jalannya seperti ini, dan apa yang mereka dapat kompetensi pengetahuan, terus juga skill pengetahuannya, keterampilannya, mereka nggak akan tahu sendiri, maksudnya saya harus bagaimana di organisasi. Itu yang memang benar-benar seharusnya kader yang benar-benar kader yang unggul yang sebenarnya. Tapi kadang kenyataannya kader tetap harus digembleng, harus diarahkan. Sedangkan ya anggota kita itu yang mengarahkan kalau bukan kader siapa. Tapi kader kadang masih bingung. Nah, itu perlu ditanyakan juga dalam proses sebelumnya ya ini pelatihannya. Pelatihannya berjalan atau tidak gitu. Atau apa ada yang salah. Tapi ya itu ya pasti kan di lapangan pasti terjadi bahwa kader itu mau digimanakan sebagai pengurus kan kader itu seperti apa ya berikan mereka wewenang kebebasan aspirasi mereka ditampung coba diskusi sharing contoh di pimpinan kita itu permasalahannya apa nah nanti yang bisa menjadi ruang garap kader itu apa gitu loh contoh program kerja yang masih belum bisa tereksekusi ya alokasikan kader-kader kita itu untuk gimana? Coba dieksekusi, bisa atau tidak. Mereka harus nggak? Siap, kader kan pasti gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kader kan seperti itu. Mereka harus siap. Nah, mereka kan dengan mereka punya pengetahuan, pengalaman, mereka akan ya membantu kepengurusan di situ. Nah, itu sebagai bekal nanti juga mereka mungkin jadi kepengurusan selanjutnya. Kalau kalau tadi jenjang kaderisasinya memang eh, benar-benar loh, gitu kan. Mereka belum jadi pengurus. Kadang juga kader ada yang sudah jadi pengurus, ya kan. Yaitu ya mereka eh, hasil dari kader tadi, outputnya mereka ya maksimalkan di kepengurusan. Harus bisa lebih dari sebelumnya kalau sudah jadi kader dalam mengeksekusi program-program. Itu rekanita. Eh, gimana ya? Sebenarnya banyak diskusi tentang itu istilah kader prematur. Nah, ya mungkin prematur itu harus ada standarnya. Maksudnya ada nggak aturan yang jelas mengatur itu? Itu kan yang ditanyakan. Apa aturan yang memang layak? Selama ini sepertinya nggak tahu ya, kalau saya sendiri ya nggak menemukan memang yang benar-benar tertulis secara formal itu berapa sih jarak. Itu. Mungkin dulu-dulu para senior-senior sudah merumuskan. Ada yang bilang ya cepet-cepet aja gitu. Karena contoh yang bawah aja wes, pakai stakal lakmut. Kalau lama-lama, kadang semangatnya mereka itu sudah redup, hilang gitu loh. Ya kan? Nah, tadi kadang ada istilah prematur. Prematur itu anggapannya kan sebelum waktunya mereka lahir gitu loh. Sebelum waktunya, contoh waktunya cuma 3 bulan, 6 bulan, tiba-tiba eh, mereka melanjutkan jenjang pengkaderan. Nah, apanya yang salah gitu loh. Kalau memang dia keinginan dari dirinya, kesadaran, pemikiran kritisnya, oh saya punya semangat dari segi sikapnya dia punya semangat giroh untuk melanjutkan kaderisasi
dan juga pemikirannya, oh saya perlu, apa yang salah gitu, ya kan? Kalau memang dari dirinya sendiri, meskipun dalam jangka waktu yang cukup singkat untuk jenjang antar jenjang itu. Saya sering menemui seperti itu kadang. Yang cepat, tapi mereka jadinya benar-benar karena ya mereka sungguh-sungguh. Penting kesungguhannya itu. Entah itu prematur atau enggak, penting bukti nyata setelah dia jadi kader itu seperti apa. Biarkan omongan orang, contoh kamu prematur cepet men ini. Memang saya melihat kebutuhan dan juga melihat apa namanya, saya perlu untuk kepentingan contoh organisasi saya, pimpinan saya. Ya saya maju gitu loh. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Nggak masalah. Kalau waktunya ya tadi sesuai kebijakan lah. Nanti mungkin secara formal dari pengurus yang pimpinan atas bisa merumuskan ya nggak masalah. Itu rekan. Ya selamat datang. Oh ya, tahapannya ya kan kaderisasi itu ada tiga di kita itu. Nanti ada kaderisasi formal, informal, non formal. Kalau formalnya ya kita tahu ya Pakesta, Pakmut, terus Pakut, nanti bisa kalau punya apa passion di bidang kaderisasi, punya kita di kaderisasi ya lektor Latin atau Latinmas. Itu secara formal. Kalau secara non formal kita banyak jenjang kaderisasinya. Nanti di IPNU tadi saya bilang apapun ada yang mau kita minta selama itu baik gitu. Eh, mau jadi wirausaha di IPNU bisa pelatihan kewirausahaan itu juga bagian dari kaderisasi. Mau jadi penulis, mau jadi apa, punya di bidang bakat minat olahraga, kesenian, ya digital, kita semuanya ada dalam eh, ranah kaderisasi. Kita siap menampung, eh, mendampingi dan juga mengembangkan potensi tersebut, gitu loh. Ya, intinya untuk ya anggota kita, kader kita, para pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Itu sih. Di IPNU itu pokoknya kaderisasinya ya apapun ada lah. Mau minta apa, kita siap. Ya tadi kadernya harus siap. Ya, eh, gini, ya tadi pembagian kader kan kita tahu tadi ada 3 atau 4 erupat. Jelaskan. Ada yang memang kader organisasi. Kita bisa melihat dari kinerja mereka selama ini, kinerja di organisasi. Contoh ya ruang lingkupnya PK. Di PK kan nggak ada pimpinan di bawahnya. Jadi kita lihat anggota-anggota kita yang dalam organisasi itu mereka eh, aktif gitu. Kalau akurnya aktif apa? Ya mungkin nanti ada absen dan sebagainya. Nanti ada buku buku apa buku anggota gitu, setiap hadir mereka isi tanda tangan, saya bentuk RTL dan sebagainya. Kita bisa rekap, oh dari segi keaktifan ini mereka yang aktif. Nah, nanti kita jaring, kita yang harus jemput bola untuk menjadikan mereka jadi kader gitu loh. Dan meskipun istilahnya tadi apa pendampingan dan pengembangan kader, tapi
ya kita ke anggota juga harus ada pendampingan tadi, ada monitoring atau istilahnya kita dulu sering merumuskan membentuk PK selama pesta. PK itu apa? Kalau di organisasi yang lain itu ada namanya halakoh-halakoh seperti itu atau diskusi. Di PK itu nanti mereka ada perkumpulan PK alumni Pakesta itu setiap 1 bulan sekali atau dua kali dalam sebulan itu sering diskusi, sharing-sharing gimana terkait organisasi di IPNU atau terkait keseharian sebagai pelajar atau mahasiswa itu gimana. Nah, itu menjembatani organisasi dengan para anggota. Jadi itu kita bisa monitoring, kita bisa memantau. Oh, ini anak ini dalam organisasinya mereka semangat, punya potensi ya. Kita jaring anu, untuk ikut jenjang selanjutnya atau punya potensi oh dia pinter hadro, pinter kiroah, pinter dan sebagainya dari MC ya kita cari juga jadi kader di bidang profesional punya skill dan sebagainya. Kita sebagai pengurus sebagai kader yang di atas itu harus juga tadi mendampingi dan akhirnya nanti kita bisa melihat penerus-penerus bibit unggul itu bisa kita saring, bisa kita ambil jadi kader penerus. Kan istilahnya kalau kaderisasi itu kan kita menanam. Kadang kalau di awal Makesta itu kita menanam semua bibit kita ambil, kita terima ya kan. Entah tumbuhnya seperti apa. Tapi secara profesional kalau udah ke tingkat kader ya kita harus mencari bibit yang unggul biar hasilnya juga unggul. Jadi bibit unggul ya harus dengan kita prosesnya menjemurnya bagaimana ya jangan sampai kehujanan kita rawat ya kan kembali ke perspektif pengurusnya yang harus berusaha merumuskan ini bagian dari kita bisa bibit unggul dan akhirnya menjadi kader-kader itu rekan. Eh, tipsnya ya harus ikhtiar ikhtiar lahir batin ya kita tahu itu organisasi keagamaan juga kan kita anaknya Nahdlatul Ulama kita gandeng para masyayikh kita kayak kita ya kita ya mengharap barokahnya beliau ya doanya kita juga ya harus sering berdoa sebenarnya kita sebagai kakak sebagai orang tua kita punya banyak anak ya pertama dari ikhtiar batin ya kita harus sering mendoakan nyirakati fatihai pernah nggak para pengurus seperti itu kultur seperti itu terbentuk nggak biar nggak cuma kita kadang bingung secara apa namanya dohir itu bingung gampang apa namanya pusing ngurusi gitu. Coba kalau kita deket apa spiritual kitanya juga kita main gitu. Tetap tetap apa namanya tawakal pada Allah gitu ya. Semua itu ya atas kehendak Allah gitu loh. Kita doa, ya penting kita doa setiap hari, kita tawasul Fatihah, tapi dengan tetap juga dengan ikhtiar dohir, yakni bagaimana memanajemen itu gitu. Intinya tadi kebutuhan anggota kita harus siap menampung ya bottom up apapun itu. Tapi kadang anggota itu ada yang malu-malu. Nah, tadi pendekatannya gimana? Ya mungkin bisa pendekatan tadi PK. PK itu harus benar-benar akrab sama anggota. Jangan cuma pas makan tok, tapi selama setahun, 1 semester, 2 semester tetap dikawal. Ya, kayak contoh apa namanya di penerimaan mahasiswa baru itu ada PK lah. PK itu kan tetap akan mendampingi, tanya-tanya dek gimana kuliahnya gini 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 lah, harus seperti itu sampai mereka punya nanti istilahnya apa namanya sosok yang bisa dijadikan eh, tempat sharing atau teladan dalam organisasi itu. Pastinya kalau kader-kader yang sudah jadi biasanya seperti itu dia punya punya apa namanya role model. Nah, role model itu siapa? Ya mereka yang mengerti kebutuhan mereka, biar mereka itu nggak kabur gitu loh. Kalau cuma mengandalkan secara formalitas organisasi, ya ya kurang gitu loh. Karena organisasi kan sebagai rumah kedua. Siapa sebagai ujung tombak untuk mendampingi mereka? Di situ juga kuncinya.
pendampingnya itu siapa, harus ada pendampingnya yang benar-benar harus kober tadi loh, harus kober. Kalau nggak sampai itu, ya nggak sampai dia menemukan sosok yang bisa jadi role model, tempat sharing organisasi dan sebagainya, ya kader itu secara istilahnya hukum alam ya akan merotol tanpa usaha kita yang sungguh-sungguh. Ya kita nggak bisa ngomong tawakal itu sudah hukum alam, ini nggak bisa juga. Kita sebagai pimpinan yang di atas, sebagai pengurus, ya harus berusaha secara maksimal, secara lahir dan batin. Itu rekan kita. Eh, kalau sekarang peraturannya gimana? Secara administrasinya gimana? Saya kurang tahu. Kadang ya gimana? Gimana? Setahu sampean. Yaitu standarnya seharusnya secara moral, apa namanya? Moral mungkin. Kalau secara aturan formal mungkin nggak tahu ya, saya lupa. Tapi secara moral seharusnya ya mereka harus sadar lah secara sudah laknut gitu kan, sering kita gitu. Tapi kenyataan di lapangan kadang kan ya tadi kondisi masing-masing pimpinan itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang sudah PAC-nya itu PAC yang sudah ideal, PAC yang sudah mandiri, banyak kader-kader di sana. Kadang ada yang belum, itu masih merintis. Apa kita bisa memaksakan untuk menerapkan aturan administrasi tersebut? Untuk kader itu apa namanya? Ketua PAC itu harus makmur. Itu kan kadang sulit. Jadi maka kebijakan dari pimpinan yang di atas kadang ya memberikan kelonggaran gitu, nggak harus nggak apa. Jadi bisa aja rekan kita tadi yang bertanya bahwa ya meskipun belum lakmut, ya nggak apa kalau emang dibutuhkan, ya kita harus siap. Ya, bagus aman sudah merasa, oh saya harus jadi ketua gitu. Atau mungkin ya punya pemikiran saya harus berkontribusi, harus bisa berguna, ya, apa. Tapi tetap jangan lupa lanjutkan proses jenjang pengkaderan. Nanti Simon akan jadi role model loh. Ketuanya aja itu belum lakmut, anggotanya nggak mau lakmut loh. Apa daya daya beli apa namanya, nilai jual dari lakmut itu apa terusan lah, itu yang harus kita rumuskan gitu. Jadi harus sebenarnya ya benar, ketua itu jadi harus lakmut ya, jadi contoh untuk menjenjang ke selanjutnya itu harus melalui proses tahapan pengkaderan. Tapi ya nggak apa-apa ya, kondisional soal itu rekan kita. Ya, ya kurang lebih gitulah. Mungkin ada komentar dari pengurus-pengurus ini yang ya,
Ya namanya apa ya, pengurus, apalagi pengurus ya, kita ikut organisasi itu ya orientasinya ya ngurusi masalah, pasti ya itu, kalau nggak ada masalah terus kenapa kita ada itu, ya pasti dalam setiap proses ada masalah yang menjadi tantangan. Nah, terus bagaimana menjawabnya? Kalau pertanyaannya bagaimana kader, ya kembali lagi, kader itu mereka sudah dibekali dengan pengetahuan, dengan kognitifnya, dengan apa, psikomotoriknya, skillnya, terus juga dengan afektifnya, sikapnya itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya dalam materi Lakmut itu kan sudah mereka dibekali bagaimana manajemen organisasi, ada masalah di organisasi itu bagaimana menyelesaikan. Misalnya di situ ada nanti simulasi atau brainstorming, masalah-masalah seperti ini bagaimana menyelesaikannya. Juga dikenali juga dengan SPS, ya, scientific problem solving, itu mereka juga dibekali menyelesaikan masalah itu seperti apa dengan eh, pendekatan saintifik, bukan dengan pendekatan perasaan. Kadang ada masalah baper dan sebagainya, ya kita diajari bahwa secara saintifik, secara sistematis itu menyelesaikan masalah bagaimana, jangan mengedepankan ego. Kadang gitu kan organisasi, ada konflik, entah itu konflik antar pengurus dan sebagainya, itu malah pecah organisasi. Jangan, kita selesaikan secara bagaimana menyelesaikan masalah itu, alurnya seperti apa gitu. Kita sesuai dengan yang kita dapat, kita udah dibekali, jangan lupa itu ilmu yang kita dapat ya kita amalkan gitu. Itu kader harus seperti itu, menyelesaikan masalah ya dengan apa, jawaban-jawaban yang sudah kita dapat, jangan mengedepankan eh, egonya, benernya sendiri demi kepentingan bersama. Kalau memang pengetahuannya masih kurang, ya mungkin didapat itu belum maksimal, ya bagian dari masalah itu sebenarnya sebagai proses pembelajaran juga kan, belajar sambil berjuang gitu loh. Masalah itu sebagai peningkat kapasitas juga, nanti biar lebih mudah lagi menghadapi masalah mungkin yang lebih besar, nggak kaget. Itu bagian dari proses gitu. Kalau tetap belajar dari pengalaman itu terlalu ekstrim gitu, ya mungkin sering sharing-sharing, diskusi ke sesama gitu, ke pimpinan yang lain, kader yang lain, daerah lain, bagaimana tantangannya, biar dia mendapatkan wawasan atau insight baru terkait masalah-masalah yang sebelum diulangi gitu. Atau dengan ya konsultasi dengan kader-kader yang lebih senior dan sebagainya, itu seperti itu. Pokoknya jangan lupa komunikasi penting, jangan masalah itu dan sendiri, komunikasi biar cepat bisa bersama. Itu rekan. Itu ada yang komen izin bertanya, Dewi Z, nggak tahu. Oh, ya itu tadi, ini sudah secara mungkin nggak langsung saya jawab di awal-awal tadi, bahwa ya kita berproses itu ya menjawab masalah yang relevan hari ini sesuai dengan tujuan organisasi. Jangan lupa tujuan organisasi, visi misi organisasi, dan juga jangan lupa juga melihat tantangan hari ini dan masa depan. Paradigma kaderisasi yang kita IPNU IPPN itu ya pertama kan, baca di buku kaderisasi itu ada paradigma keagamaan, ya kan. Terus ada juga paradigma digital, paradigma kebudayaan. Itu bagaimana kita menjawab hal tersebut,
Eh, tadi gimana pertanyaannya sih? Sudah berapa jam ini? Ya, ya, kalau pendekatan saya, kadang kita itu harus juga istilahnya berani ambil resiko radikal gitu. Sebagai seorang contoh ketua organisasi, ketua yang visioner, pasti dia akan kadang dianggap sebagai ketua saintis. Apa kata ketua. Biasanya gitu. Apalagi ya seharusnya nggak harus jadi ketua. Semua pengurus harus punya gagasan untuk perubahan dan sebagainya menuju apa namanya masa depan tantangan seperti apa. Kadang kalau cuma ngikuti alur organisasi kita itu ya hanya berjalan seperti itu. Ya, Makesta, nanti setelah Makesta kegiatan, setelah itu pemilihan ketua dan sebagainya. Nggak ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar eh, bukannya nggak ada, ya. Maksudnya kurang benar-benar berdampak, punya impact seperti itu. Kalau teman-teman rekan-rekan kita yang lain, semisal dia sudah punya pengalaman di luar Ibnu contoh ya, organisasi atau apalah yang mereka itu manajemennya terus juga eh, bentuk nyata di masyarakat itu benar nyata, mereka akan memandang Ibnu itu, wah, Ibnu kok sulit ya untuk lebih. Contoh saya dulu seperti itu. Saya dapat contoh dari Jember, dibawa ke Banyuwangi contoh di setingkat ya mungkin karena setingkatnya PAC beda gitu. Dan masih tahapannya masih berbeda, masih bapak dan sebagainya. Mesti akan berbeda gitu. Pandangan cara pandang teman-teman rekan kita itu berbeda gitu. Masih ya hanya yang mereka tahu loh. Kita sebagai kader atau organisasi harus berani mengambil sikap meskipun itu kadang dianggap tadi radikal loh, kok terlalu ini loh ya. Harus ambil bisa apa namanya berani mengambil resiko untuk perubahannya lebih baik, paham nggak maksudnya? Contoh perumusan buku kaderisasi ya harus ada yang orang-orang seperti itu membuat tadi rumusan, ada nggak? Kan belum. Contoh visi misi ada nggak yang sudah menggambarkan terus membuat analisisnya dan sebagainya. Nah, itu harus program-program yang bersifat inovasi-inovasi yang kita harus cover. Nggak cuma bahasanya ini kan wacana, tapi tindakan nyatanya juga. Kadang cuma wacana, tapi tindakannya. Kayak saya contoh, cuma bisanya ngomong. Ya kalian yang harus, ya teman-teman yang masih diberi kesempatan berjuang yang harus mengupayakan itu. Ya konsep juga, terus juga pelaksanaan. Siap, siap dan senior tuh, senior Ibnu. Insya Allah itu nanti kaitannya dengan distribusi kader. Nah, setelah jadi itu ya lanjut di end-nya itu di sor atau di